Selamat pagi sahabat HMP, kembali lagi bersama Dini dan Nina, di acara HMP Pod Show. podcast dan talk show. Halo Kak Nina, gimana kabarnya? Baik sih, tapi liburan kita udah mau berakhir ya, Kak. Bentar lagi. Iya bener, Mm-mm. mulai Senin besok ya Kak, kita tanggal 28 tuh udah mulai kuliah ya Kak. Iya, berjuang lagi nih kita, Kak. Jalan-jalan jauh Iya, sekarang karena kita udah mulai luring, Kak. iya kuliahnya kita sudah mulai full offline ya Kak untuk semester 3 ini. Iya, full banget. Dan semua ya, S1 mau S2 gitu. S3 kayaknya masih melalang buana sambil penelitian mungkin ya. Iya, sepertinya gitu. Jadi kalau misalkan kita full offline nih, otomatis kan kita kuliahnya di kampus ya Kak ya. Dan Mm-mm. teman-teman kita tuh kan dari berbagai macam kalangan ya Kak, nggak cuma dari anak-anak muda, ada juga yang uh, anak-anak yang setengah setengah tua, ada yang Iya. tua gitu kan. Nah itu pasti mereka ada yang full kuliah, ada yang kuliah sambil kerja, ada yang uh, full kuliah kerja dan mengurus rumah tangga dan juga anak-anaknya ya Kak ya. Dan Iya. itu pasti bakalan kesulitan gitu kan membagi waktunya antara keluarganya, kuliahnya, dan juga kerjanya. Nah, iya. Ini juga belum lagi kalau ada yang menyusui coba Kak. Tantangannya jadi makin besar tuh. Iya, benar sekali, Kak. Jadi kan kebetulan di awal bulan Agustus ini ada Pekan ASI Sedunia ya yang dirayakan oleh WHO setiap tahunnya dan juga UNICEF sama Kemenkes. Dan tema untuk tahun ini itu bersama-sama dukung ibu sukses menyusui dan bekerja. Wah, yuk kita bahas lebih lanjut yuk Kak. Pas banget soalnya ini juga penting banget buat teman-teman kita ya yang lagi Iya, menyusui. Setauku juga cakupan ASI itu pada tahun 2022 tercatatnya cuma 67,96%. Turun dari 69,7% dari 2021. Mungkin pas pandemi ibu-ibu malah di rumah ya. Jadi malah bisa iya, menyusui dengan baik gitu. Dengan jadwal yang pas lah gitu. Berarti iya kita benar, juga Kak. perlu dukungan yang lebih intensif gitu supaya cakupan ini juga bisa meningkat. Bener Kak, soalnya mungkin di tahun 2021 itu kan banyak pekerja yang WFH ya Kak, jadi kerjanya kan dari rumah, jadi banyak waktunya buat menyusui anak-anaknya gitu untuk yang masih punya balita dan bayi. Terus nih Kak, aku tuh juga baca ya, hanya 20% negara di dunia itu, termasuk Indonesia nih Kak, itu mewajibkan pemberi kerja menyediakan cuti melahirkan dalam tanggungan dan fasilitas untuk menyusui loh. Nah, kan rendah kan Kak, terus kita harus gimana Iya ya Kak ya? bener. Bingung juga ya Kak ya, kita bisa apa ya supaya bisa sukses gitu ibu-ibu menyusui padahal harus kuliah dan bahkan sambil kerja juga gitu. Iya, tapi tenang Kak, kita sebenarnya hari ini akan ada narasumber yang ahli nih. Tahu nggak Kak, ada profesi yang namanya konselor laktasi. Oh iya Kak, tahu itu narasumber kita hari ini kan ya Kak, ahlinya nih. Iya Kak, benar. Sekarang mari kita sambut Dr. Rizky Afiani, konselor laktasi. Selamat pagi Kak, Pagi Kak Nina, Kak Dini. Pagi-pagi. gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah. Alvin, mungkin sebelum kita mulai, mungkin mulai perkenalan dulu Kak. Namanya, profesinya gitu kan jarang ada yang tahu nih ada yang namanya konselor laktasi gitu ya. Oke, ya baik. Jadi nama saya Rifki Afiani, saya biasa dipanggil Afi. Nah, saat ini saya tinggalnya di Kota Tegal dan bekerja di Klinik Lia Hamil Sehat sebagai dokter umum sekaligus konselor laktasi. Gitu. Oke, terima kasih ya Kak Afi sudah berkenan menjadi narasumber kita nih di pagi ini. Iya, oke Kak, aku mau tanya-tanya nih Kak, sebenarnya nih sekarang ibu menyusui itu kan sudah jauh lebih banyak ya Kak, Iya, kayak meningkat gitu Kak dari tahun sebelumnya gitu.
Iya benar sekali Kak ya. Alhamdulillah ya Kak ya di Indonesia itu kemarin saya sempat cek ya dari Badan Pusat Statistik itu memang terjadi peningkatan Kak presentasinya ya presentase pemberian ASI eksklusif. Ya yang tadinya di tahun 2021 itu 71,58% menjadi 72,0,4% pada tahun 2022. Yang artinya di sini berarti ada peningkatan kurang lebih ya 0,46% ya. Walaupun memang peningkatannya memang nggak terlalu banyak gitu, tapi kan artinya oh ini awal yang bagus nih ya, apalagi di era media sosial saat ini, di mana ilmu laktasi itu bisa diakses gratis oleh banyak orang ya. Bisa mulai dari YouTube banyak ya, Instagram juga banyak, TikTok juga banyak gitu. Jadi mungkin ini salah satu penyebab ya peningkatan apa namanya presentase pemberian ASI eksklusif kayak gitu. Ya. Sehingga apa ya, hal ini juga memberikan dampak positif sih bagi kesadaran masyarakat ya tentang pentingnya menyusui. Gitu, Oke, Kak. kalau misalkan nih Kak, kalau ibu yang nggak menyusui atau yang nggak bisa menyusui secara efektif itu gimana ya Kak? Sebenarnya gini ya, perlu digarisbawahi. Sebenarnya setiap ibu itu fitrahnya pasti bisa menyusui. Gitu ya. Dan menyusui itu adalah hak setiap bayi. Ya, selain itu menyusui juga kewajiban seorang ibu. Nggak cuma ibu, oh ternyata menyusui adalah tanggung jawab dari seorang ayah gitu. Jadi selain itu juga apa ya, ASI ini adalah makanan terbaik bagi bayi. Kenapa? Karena di dalam ASI sudah terdapat kandungan yang mencukupi seluruh kebutuhan bayi. Gitu. Selain itu juga banyak sekali ya manfaat ASI yang tidak bisa didapatkan dari susu formula maupun susu sapi. Ya, kalau misalnya ibu tidak bisa menyusui efektif, nah perlu digali lagi nih, dia nggak bisa menyusuinya karena apa? Ya harus dicari penyebabnya. Itu mungkin ibunya kurang edukasi mengenai ASI, ya pentingnya ASI gitu. Ya, itu. Nah, ini mumpung ya sekalian kita jelaskan ya di antara manfaat ASI ya. Sebenarnya ASI itu bisa bermanfaat untuk bayinya sendiri maupun untuk ibunya. Kalau untuk bayinya, pertama, bayi yang mendapatkan ASI jauh lebih jarang sakit dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI. Ya, berdasarkan penelitian itu sekitar 17 kali bayi yang ASI itu lebih jarang terkena pneumonia. Ya, 25 kali lebih jarang terkena diare dan lebih terhindar dari terkena sepsis, terus mengurangi juga risiko obesitas dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya ketika dia dewasa nantinya gitu. Terus selain itu ASI juga salah satu manfaatnya adalah melindungi bayi dari gigi keropos. Ya, biasanya kan didapatkan ketika bayi ngedot gitu ya. Nah, itu bisa mengurangi risiko gigi keropos, maloklusi, atau gangguan gigi bagian atas dan juga bawah. Terus, untuk penelitian terbaru malah ada juga menyebutkan bahwa ASI itu, bayi yang diberikan ASI itu EQ-nya lebih tinggi dibandingkan bayi yang nggak diberikan ASI. Ya, kurang lebih ya sekitar 5 poin lah lebih tinggi daripada yang nggak diberikan ASI. Jadi kan sangat rugi ya kalau misalnya ASI itu udah ada nih di dalam diri perempuan ya. Tinggal kita bagaimana mengusahakannya. Itu yang terbaik buat bayi. Gitu ya. Itu baru manfaatnya. Belum kandungannya ya. Kalau kita bedah kandungannya itu sebenarnya lebih ini sih lebih nantinya akan oh iya ya ngapain aku harus pakai susu formula atau susu sapi gitu ya. Misalnya nih untuk kandungan ASI ya. Sebenarnya semua itu ada ya di susu formula maupun susu sapi itu semuanya ada. Ya, seperti proteinnya, karbohidrat, lemak, itu semuanya ada. Yang beda adalah di dalamnya itu, di dalam protein, karbohidrat, lemak itu tidak sama ternyata antara ASI dan susu sapi atau susu formula. Ya, ASI itu kan emang untuk bayi ya, yang tujuannya adalah untuk menciptakan apa ya, untuk meningkatkan kinerja otak kita yang memperbaiki akal gitu. Kalau susu sapi itu kan fungsinya lain, jadi untuk bayi sapi bukan bayi manusia. Misal nih kayak protein ya. Ini dijelasin nggak apa-apa nih Kak? Nggak apa-apa dong. Lanjut ya, oke. Ya, jadi protein di dalam ASI itu dia memiliki kandungan whey yang lebih tinggi. Ya kan protein ada yang whey gitu ya. Itu kalau di ASI itu sekitar 70%.
Sedangkan pada susu sapi itu hanya 20%. Itu pun ternyata di susu sapi yang paling banyak adalah beta-laktoglobulin. Beta-laktoglobulin ini adalah dia yang paling sering terjadinya alergi. Jadi bayi yang alergi susu sapi itu karena di dalam susu sapi ada beta-laktoglobulin yang lebih tinggi. Sedangkan di ASI yang paling banyak adalah alfa-laktoglobulin. Jadi secara kandungan aja, sama-sama whey protein, kandungan di ASI lebih tinggi, tapi ternyata dalamnya beda. Ya, yang di sapi beta-laktoglobulin, yang di ASI adalah alfa-laktoglobulin. Alfa-laktoglobulin ini fungsinya adalah membantu perkembangan otak. Gitu. Terus kalau dari karbohidrat, ASI itu sekitar 40-45% itu dia mengandung laktosa. Ini kadar tertinggi di antara mamalia yang lainnya. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi untuk otak. Dengan penyerapan laktosa yang lebih baik dibandingkan dengan susu sapi. Makanya pada susu sapi atau susu formula itu juga sering kita semua temui intoleransi laktosa. Karena penyerapan laktosa pada susu sapi kurang baik dicerna oleh bayi. Selain itu, di dalam ASI itu juga mengandung lemak yang mengandung omega 3, omega 6, DHA, ARA gitu. Yang itu tidak ada di susu sapi. Ya, tapi untuk saat ini sih kayak susu formula ditambahkan, ada tuh DHA, ARA gitu ya. Tapi itu diambil bukan dari bukan dari ASI-nya manusia ya, tapi itu biasanya dari alga gitu-gitu. Nah, jadi udah diekstrak gitu. Yang jelas ya kandungannya tentu lebih bagus daripada susu formula ya. Gitu. Apalagi ya Kak? Oh ya, yang nggak ada di susu formula maupun susu sapi adalah zat hidupnya. Ya, di ASI itu memiliki enzim lisozim ya. Terus dia juga memiliki faktor antiparasit, antibakteri, terus anti alergi gitu. Nah, ini banyak sekali kandungannya pada saat ASI awal yaitu kolostrum. Ya, pembentukan ASI awal itu pada 1-7 hari itu kandungannya banyak sekali dan ini nggak ada di susu sapi maupun susu formula. Itu Kak. Itu salah satu kandungan ya Kak ya. Beberapa kandungan ASI yang lebih unggul daripada susu sapi maupun susu formula. Nah, biasanya sih ibu-ibu tuh karena dia nggak tahu nih, beliau-beliau ini nggak tahu kalau kandungan ASI itu sedahsyat itu ya. Dan sebagai ada manfaat juga untuk ibunya. Ya, selain hemat ya dengan ASI tentu ibu nggak usah keluar uang untuk membeli susu formula, tidak usah ribet membeli dot, membersihkan dot kayak gitu kan. Ya, terus selain itu menyusui juga mencegah ibu jadi terkena kanker payudara, kanker ovarium, dan kanker endometrium. Itu ibu yang menyusui juga jadi lebih cepat pulih. Terus ibu juga jadi mencegah ibu dari depresi. Itu ya, jadi banyak sekali kandungan ASI dan ASI itu memang harus diperjuangkan. Tuh. Setuju sih Kak, habis dengerin ya. Ternyata kandungannya banyak. Iya. Itu sampai buat mental health-nya juga ada ya. Iya, benar-benar. Itu ngaruh di ini juga pernah dengar ini nggak, good brain axis? Apa tuh? Jadi dengan menyusui itu akan mengakibatkan bakteri baik yang ada di perut bayi. Nah, itu nanti akan pengaruh ke mentalnya bayi. Gitu. Jadi ada hubungan antara perut bayi dengan otaknya. Kayak gitu. Itu ada penelitiannya tuh, Kak. Wah, Tuh. jadi penasaran. Jadi pengen menyusui lah. Nikah dulu ya kan? Gak bisa. Nikah dulu Kak Nin. Iya, tolong. Itu tapi Kak ya, walaupun emang kita udah tahu nih, ASI itu banyak banget manfaatnya, terus dukungan dari keluarga itu penting, dari suami ya tadi ya disebutnya ya. Cuman kalau sambil kuliah, sambil kerja gimana tuh Kak? Kalau aku pernah nggak salah dengar ya, dari teman-temanku juga yang udah menyusui, makin kerja, makin dikit, akhirnya berhenti tuh menyusuinya. Nah, itu ya benar. Gitu. Terus gimana sih Kak, ada pembagian waktunya atau apa gitu Kak? Ya, jadi sebenarnya kan menyusui itu prinsipnya adalah semakin sering dikosongkan, dia produksinya juga semakin meningkat. Gitu. Kalau selama bekerja, kan kita nggak ketemu sama bayinya nih.
ya. Untuk pumping pun kadang kita harus curi-curi waktu, ya nggak sih, ya kan? Itu jadi menurut saya ya, menyusui itu akan lebih mudah ketika ibu itu mendapatkan dukungan dari banyak pihak, nggak cuma dari keluarga, tapi dari teman-teman sekantornya gitu. Nah, pengetahuan mengenai laktasi itu bisa memberikan dampak yang besar nih, Kak. Jadi sebelum ibu hamil, misalnya saat ibu hamil sebelum melahirkan, nah itu bisa tuh mulai cari-cari tentang menyusui gitu. Atau bisa datang ke konselor laktasi pada usia kehamilan 28 sampai 36 minggu. Untuk apa? Untuk nanti diajarkan bagaimana sih mempersiapkan ASI lancar di awal kelahiran. Ya, jadi kita mempersiapkannya tuh dari jauh-jauh hari sebelum lahir gitu untuk bisa sukses menyusui ya. Nggak bisa kalau misalnya tiba-tiba langsung bisa sih sebenarnya kalau misalnya tiba-tiba langsung diperbaiki bisa. Ya, cuma kalau konteksnya adalah ingin keberhasilan menyusui, nah kita persiapkannya dari sebelum kelahiran. Bahkan dari baik itu ibu pekerja maupun ibu yang stay at home ya, biasanya itu tetap dari WHO tetap merekomendasikan sih untuk setiap calon ibu untuk bertemu konselor laktasi di usia kehamilan 28 sampai 36 minggu. Terus yang kedua adalah setidaknya nih 1 sampai 1,5 bulan sebelum selesai cuti, ibu bertemu kembali dengan konselor laktasi. Nah, pas bertemu konselor menyusui itu nanti dibawa nih suaminya, terus dibawa juga caregiver yang nanti akan merawat bayi gitu. Nanti di sana akan diajari bagaimana sih memberikan ASI perah, bagaimana manajemen ASI perahnya, terus kebutuhan bayi ada berapa banyak si ASI-nya gitu, dan media pemberian ASI perah itu bagaimana gitu. Ya, balik lagi sih ya tadi kayak prinsipnya ASI adalah produksi ASI itu sesuai dengan permintaan. Artinya semakin sering payudara dikosongkan, baik itu melalui menyusui langsung ataupun pumping, maka semakin banyak pula ASI yang akan dihasilkan. Gitu. Susui sesering mungkin saat di rumah. Ya, kalau misalnya di tempat kerja nih nggak bisa menyusui, ya udah kita susui sesering mungkin di rumah, direct breastfeeding ya kalau bisa, kalau di rumah langsung ya nggak usah pumping gitu. Nah nanti ketika di tempat kerja kita bisa menyusui sesuai ritme menyusu bayi, misalnya atau di jadwal nih tiap 3 jam di kantor gitu. Terus apalagi ya Kak ya, tadi kalau misalnya nih produksi ASI-nya cukup, sebenarnya sih nggak perlu ya konsumsi suplemen ASI. Oh iya, Itu ini kalau banget cukup. nih. Iya. Kalau misalnya produksinya dikira menurun, dirasa menurun, itu boleh. Tapi kalau cukup, nggak perlu suplemen perangsang ASI. Kenapa? Karena justru dengan suplemen itu bisa membuat produksinya kan banyak, payudaranya jadi bengkak gitu. Ya kalau misalnya udah cukup, ya udah kan kita bukan seberapa banyak gitu kan. Yang penting kan cukup buat bayi. Kita kan nggak nyusui kulkas ya, kita nyusui bayi gitu. Oke, iya benar juga. Itu ya, selain itu juga ya harus dikomunikasikan sih sama orang-orang kantor ya. Kadang kan ibu-ibu menyusui juga bisa jadi terdapat diskriminasi dengan teman-temannya ya, atau teman-teman rekan kerjanya gitu. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan atasan ataupun dengan rekan kantornya gitu. Ya. Intinya sih ini Kak, harus disiplin untuk pumpingnya itu. Nah, misal per tiap 3 jam nih, misal dia berangkat jam 7, sebelum berangkat dia sebaiknya udah ngosongin payudara dulu, entah disusuin ke bayinya atau dipompa gitu. Terus nanti misal jam 10 dia pumping lagi. Dia kan pumping itu sebenarnya nggak lama ya, paling 15 sampai 30 menit gitu. Itu sih Kak. Kayaknya pumping ini ya, ada yang portable lah. Kalau Iya, nggak nah tinggal itu nggak jadi tinggal kayak tinggal dipasang terus bisa sambil jalan-jalan ngapain gitu. benar-benar kan jadi sebelum kembali kerja tuh baiknya memang kita survei dulu nih alat pumping apa yang cocok untuk tempat kerja kita gitu kan, ada yang pakai selang gitu ya, yang elektrik itu, ada yang yang nggak pakai kabel sama sekali gitu ya, disesuaikanlah dengan kondisinya. Tapi tetap aja ya Kak, banyak yang harus dipertimbangkan gitu sama ibu menyusui. Tadi udah ada 1, 2, 3, aku udah sendiri.
Nah, Gitu. kalau bingung nanti konsul aja ke konselor laktasi. Oh, Jadi nanti benar. biar lebih intens gitu, dikasih taunya lebih apa ya, lebih nyaman gitu. Ya, karena memang menurut saya sih ilmu ilmu itu yang bikin kita kuat. Enggak sih, Iya. keyakinan di diri kita itu yang bikin kita kuat untuk terus menyusui. Ya, sulit Iya. apapun ininya, apa halangannya nantinya. Kayak gitu. Oh iya Kak, tadi itu kan Kak Afi kan bilang tuh kan ada yang mungkin minum suplemen gitu ya Kak ya. Nah, Mm. itu kalau dari segi makanan yang dikonsumsi ibunya gitu ada nggak Kak yang mempengaruhi untuk eh, biar produksi ASINya tuh lebih banyak gitu Kak dari segi makanannya gitu. Kan ada tuh yang bilang kalau misalkan ibunya makan pedas nanti ASINya juga ikutan pedas kayak gitu Kak. Mm-mm. Ya, baik-baik. Jadi kalau misalnya dari konsumsi yang dikonsumsi ibu ya, jadi kalau ibu menyusui itu baiknya dia konsumsi makanan yang bergizi. Bergizi itu ya artinya udah mengandung protein, lemak, terus karbohidrat gitu ya, sesuai dengan isi piringku itu ya, gitu. Terus ditambah nih, karena kan dia menyusui ya, pasti kalori yang dia hasilkan akan lebih cepat keluar saat menyusui gitu. Nah, itu bisa ditambah 300 sampai 400 kalori per harinya gitu dibandingkan ibu yang tidak menyusui. Terus selain itu juga bisa konsumsi air putih nih. Air putihnya paling nggak ya 3 liter sehari, minimal 3 liter sehari. Kayak gitu. Kali banyak ya. 3 liter banyak sekali ya. Iya, karena memang ngaruh banget sih air putih itu. Ya, Nah, kalau misalnya kurang minum, kadang produksi ASINya saat di pumping itu jadi sedikit. oh gitu. Gitu. Iya, jadi Wah, memang ternyata. harus banyak minum. Gitu. Ya, Kan ASI itu 80% adalah air oh, isinya. Iya, iya benar. sih. Kalau Benar-benar. iya kalau udah dikeluarin ibunya nanti jadi kehausan. Ya nggak? Iya, dehidrasi nanti ya Kak. Iya benar dehidrasi jadinya. Kak, tapi kan kalau misalnya sambil kuliah, sambil kerja juga, itu kan waktu menyusuinya jadi agak lebih sulit ya. Terus kalau jarang disusuin gitu, pasokan ASINya jadi berkurang dong, Kak ya? Mm-mm. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi selama bekerja atau kuliah itu dan itu kan nggak bersama bayi ya, ibu nggak bersama bayi. Ya, jadi karena nggak sering disusuin, akhirnya pengosongannya juga berkurang. Ya, pengosongannya nggak optimal. Akhirnya produksinya juga berkurang. Gitu. Maka dari itu saat bekerja, ibu juga harus melakukan pumping gitu ya untuk terus menjaga produksi ASI. Ya. Namun perlu ibu ketahui nih bahwa sebenarnya bekerja atau kuliah itu sebenarnya bukan hambatan ya untuk menyusui. Karena menyusui itu tadi hak setiap ibu ya. Prinsipnya adalah bagaimana kondisi pengosongan payudaranya. Semakin sering dikosongkan, maka produksinya akan mengikuti. Nah, untuk ibu-ibu yang bersiap untuk kembali bekerja atau kembali sekolah, nah itu ada beberapa hal nih yang bisa dilakukan ibu. Yang pertama, ibu bisa memahami hak dan haknya ibu sebagai ibu bekerja. Ya, konsultasikan dulu nih dengan atasan tentang kondisi ibu yang butuh untuk memerah ASI di kantor atau di universitas sekaligus ya. Memastikan juga apakah ada ruang laktasi di tempat kerja. Ya, bahkan kalau misalnya apa namanya kuliah pun bisa tuh di lobi ya dosennya gitu. Ini anak saya dibawa boleh nggak atau saya sambil pumping boleh nggak kayak gitu ya. Terus selain itu juga ibu juga bisa konsultasi dulu ya ke konselor laktasi ya tadi paling tidak 1 sampai 1,5 bulan sebelum kembali bekerja. Ya, selain itu dibawa serta suaminya atau caregiver yang nantinya akan merawat bayi dan sekaligus membawa ASI perahnya dan alat-alat yang akan digunakan untuk pemberian ASI perah. Tapi selain DOT ya, karena DOT itu memang tidak direkomendasikan. DOT itu bisa mengakibatkan bayi bingung puting. Kalau bayi udah bingung puting, dia nanti akan susah menyusui langsung ke ibunya. Gitu. Nanti ada pemberian ASI perah dengan alat-alat yang lain. Gitu. Nah, di saat konsultasi dengan konselor laktasi itu nanti juga akan dijelaskan nih bagaimana cara
memberikan asipnya tadi ya, asip perahnya, terus manajemen pumpingnya bagaimana, manajemen ASI perahnya, penyimpanannya bagaimana, kayak gitu. Dan yang penting dengan membawa caregiver itu kan jadi orang tua dan juga caregiver jadi satu visi. Oh, ini saya mau memberikan ASI nih sampai 2 tahun. Pingin sukses menyusui hingga 2 tahun gitu. Jadi harus sejalan antara ibu dan juga yang akan memberikan ya. Kadang kan apa ya, misal neneknya atau mertuanya gitu ya. Pinginnya aduh yang ribet lah pakai ASI perah gitu. Ribet lah nggak pakai dot gitu ya. Pakai sufor aja biar cepet, pakai dot aja biar cepet langsung diminum gitu. Nah, itu kan kadang ibu tidak kuasa untuk memberikan edukasi itu. Nah, itu biarkan konselor yang mengedukasi caregiver-nya. Terus bisa juga ibu menyusui bayi secara langsung saat di rumah ya. Pumping itu hanya saat ibu tidak bersama bayi. Selama ibu libur atau saat di rumah, nah itu susui langsung, jangan pumping. Terus jika produksinya mulai menurun, tadi bisa memberikan suplemen ASI, penambah ASI, atau bisa melakukan power pumping. Power pumping itu seperti kita meniru cluster feeding, jadi meniru pola menyusu bayi yang lebih singkat dan lebih sering dari biasanya. Biasanya ini pada kondisi bayi yang terjadi lonjakan pertumbuhan gitu. Jadi biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Jadi power pumping itu memang bukan pumping yang rutin. Pumping yang rutin kan paling 15-30 menit gitu ya. Nah, ini power pumping bisa sampai 1 jam. Itu. Terus tadi ya memperbanyak minum air putih ya minimal 3 liter sehari dan makan makanan yang bergizi. Terus memilih metode yang ternyaman saat pumping. Metode ternyaman itu ya termasuk memilih alat pumpingnya, memilih corong yang tepat, kayak gitu. Ya, seperti itu, Kak. Kalau misalkan ini Kak, kan tadi tuh kalau misalkan semakin sering diproduksi, ASINya semakin sering dikosongin, ASINya semakin banyak yang diproduksi ya Kak. Nah, kalau misalkan ibu-ibu itu sudah mulai di tahap ASINya tuh sedikit dan kadang tuh nggak keluar sama sekali gitu ya Kak, itu bisa nggak sih kayak dibikin lancar lagi gitu? Atau emang bener-bener udah, ya udah kalau udah nggak keluar udah selesai gitu? Iya, iya. Bisa banget, Kak. Bisa banget. Bahkan ibu yang belum pernah hamil, belum pernah menyusui aja bisa keluar ASINya. Ya, itu namanya nanti diinduksi laktasi. Nah, kalau ini ibu udah pernah hamil, udah pernah menyusui, insya Allah bisa banget untuk diperbaiki lagi biar dia bisa menyusui gitu. Ya, yang pertama adalah kita harus cari tahu dulu, ini penyebab dia ASINya seret apa? Ya, apakah saat dia direct breastfeeding pelekatan atau posisinya kurang baik, ya sehingga pengosongannya nggak optimal, atau dia nggak disiplin dalam pumping gitu ya, itu ngaruh banget memang di situ ya. Jadi memang kalau misalnya ada ibu yang merasa ASINya seret, udah langsung buru-buru konsul aja ke konselor laktasi, nanti biar dilihat ya, biar dievaluasi, dianalisis ini masalahnya di mana kayak gitu ya. Nanti bisa tuh kalau misalnya sama sekali nggak keluar, nah kita nanti bisa diprogramkan dengan relaktasi. Ya, namanya relaksasi, yang tadinya udah pernah nyusuin, kita balikin lagi biar bisa menyusuin. Dan sering-sering skin to skin sama bayinya. Itu ngaruh banget loh buat meningkatkan produksi ASI. Iya, Gitu. iya, iya. Bentar, Kak. Jadi Kak, bentar. Tapi ya kalau berarti kayak apa tuh? gimana Kak Nina? Dulu. Jadi kalau misalnya di tempat kerja gitu ya, Kak. Sebenarnya bisa aja ya, maksudnya dilanjutin terus kita bisa simpen ASINya atau dia harus pulang buru-buru masukin kulkas atau gimana ya Kak? Ada cara yang praktis nggak sih, kayak kalau di aku yang belum pernah menyusui jadi agak kurang kebayang gitu loh Kak. Iya, iya. Jadi kalau misalnya itu nanti namanya manajemen pumping ya. Oh Jadi iya. pas pumping ya, Mm-mm. itu sebelumnya ya ibu harus mempersiapkan dulu nih alat-alat pumpingnya. Ya, terus juga bisa mempersiapkan cooler box. Ya, jadi ASI yang udah diperah biasanya kita simpen dulu di cooler box ya. Atau kalau misal di
tempat kerjanya atau di sekolahnya ada ruang laktasi dan ada kulkas, nah bisa nih ditaruh di situ. Ya, kalau misal di freezer, lebih baik sih malah di freezer ya. Kalau enggak ya udah di chiller nggak apa-apa ya. Atau kalau misalnya nggak ada kulkas sama sekali, kita bisa pakai cooler box. Kalau di cooler box itu bisa sampai 24 jam. Jadi hasilnya bisa disimpan selama 24 jam. Nanti begitu sampai rumah, nah baru dipindahkan ke kulkas gitu. Nah, tapi syaratnya pas di cooler box itu harus ada ice box-nya. Es Iya. box-nya harus banyak gitu dan itu harus nempel ke ASI-nya gitu. Jadi lebih awet ASI-nya. Kayak gitu, Kak. Oke. Apa aja tuh tadi Kak Din? Banyak banget Kak tadi. Banyak banget Banyak ya. banget yang harus disiapin, Iya, banyak banget yang iya. harus dipertimbangkan kayak kata Kak Nina tadi ya. Bener. Jadi kalau kayak gitu, perempuan jadi kayak harus milih gitu ya Kak. Tapi kan sebagai perempuan kita tuh seharusnya nggak perlu memilih antara menyusui bayinya atau pekerjaannya atau sekolahnya. Ya bener kan Kak? Bener, bener, bener. Ya, karena ya memang tadi menyusui itu kan haknya bayi, haknya ibu gitu. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang harus dipilih sih, gitu ya. Karena itu fitrahnya ibu gitu. Terus apa ya sebentar ya Kak ya. Iya. Bentar Kak, bentar. Ini ada error. Nggak apa-apa, Oke, Kak. oke, oke, nggak apa-apa. Nanti bisa di-cut-cut gitu. Kami tadi mau pernah berkali-kali Kak, pernah. Kak Nin, ilmu nih Kak Nin. Iya. Kak Nina. Kan Kak Nina bentar lagi Kakak Dini nih. udah nikah. Belum dong Kak. Kok masih pada gadis? Dia gimana ya? Gimana ya? Masih kecil Kak. Agak kelamaan kerja kayaknya. Kelewatan kerja. Nggak apa-apa Kak. Bukan balapan kok Kak nikah Kak. Iya bener. Ya betul. Serem aja sih ngelihatnya. Kayak orang-orang yang satu nikah, satu nikah, satu nikah. Itu kok horor ya. Bingung. Nanti stres loh Kak. Makanya Ya. udah disantain aja. Tuh. Kebanyakan kerja kayaknya kita Kak Din. Iya, kebanyakan kerja. Kebanyakan main. Ah iya. Kayak masih mau ke sini, mau ke sana lu. Betul. Masih banyak target ya Kak. Iya Kak. Jadi ya. Oke, ini udah nih Kak. Oke. Lanjut ya. Oke. Ya, jadi kan tadi ya apa namanya perempuan itu harus milih ya Kak ya, yang kesannya harus memilih gitu. Tapi sebenarnya kan nggak gitu ya, karena tadi kan menyusui adalah hak bayi dan juga ibunya. Dan alhamdulillah nih kita di Indonesia itu termasuk dalam 20 negara yang mewajibkan pemberi kerjanya menyediakan cuti melahirkan dalam tanggungan. Nah, ini udah ya alhamdulillah kan. Maksudnya kita masuk dalam 20% nih, bukannya 80% negara gitu ya. Selain itu tuh di bulan ini WHO itu juga lagi ada campaign ya di Pekan Menyusui Dunia yang fokusnya adalah pada ibu menyusui yang sedang bekerja gitu. Jadi harapannya dengan campaign ini itu bisa memberikan peluang strategis nih untuk mengadvokasi para hak pekerja yang penting demi keberhasilan menyusui. Seperti misalnya ya memberikan cuti minimal 18 minggu meskipun idealnya adalah 6 bulan ya. Sebenarnya di Indonesia sendiri itu juga sudah dibuat nih Kak undang-undang yang melindungi hak pekerja perempuan ya terutama ya dalam menyusui yaitu di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, di situ nanti di undang-undang itu dia mengatur masalah cuti hamil bagi pekerja, terus cuti melahirkan gitu. Jadi setiap ibu yang hamil itu dia memiliki waktu untuk istirahat paling tidak 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Dan itu cutinya ditanggung gitu ya. Gitu. Terus selain itu juga hak tentang menyusui dan juga memerah di jam kerja. Ya, ada undang-undang lagi selain Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, itu ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gitu. Ya, meskipun ya dalam pelaksanaannya sebenarnya masih banyak perusahaan yang tidak memberikan haknya kepada pekerja perempuan, ya terutama pekerja yang bukan pegawai tetap.
Ya, biasanya Iya, yang bisa mendapatkan hak itu adalah pegawai tetap gitu. iya benar sekali Kak. Sehingga mau saya sih sebelumnya ibu-ibu juga pas saat hamil itu bisa nih konsultasi ke atasannya tentang haknya itu, atau saat MOU bekerja itu ya kan biasanya Oh, dijelaskan ya ini iya, haknya apa nih, haknya pekerja apa gitu, haknya perusahaan apa. Jadi memastikan dari awal Hmm. itu sih Kak. Wah, lengkap banget ya, Kak. Sebenarnya udah banyak gitu yang ada disiapkan dan berarti banyak banget yang bisa kita lakuin nih demi ibu menyusui ya, Kak Din ya. Mm-mm. Mm-mm. iya betul Kak Nina. Kalau misalkan nih Kak Afi, dari mungkin dari lingkungan ibunya, ibu-ibu yang menyusui gitu, mungkin dari lingkungan kerjanya atau lingkungan keluarganya gitu, atau dari teman-temannya sendiri itu apa sih Kak yang bisa mereka lakuin gitu untuk si ibunya ini untuk mendukungnya gitu Kak? Mm-mm. Nah, ini sebenarnya sesuai ya, dari WHO itu sudah memberikan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh banyak pihak untuk mendukung menyusui. Misalnya seperti rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pembuat kebijakan, terus pemberi kerja maupun rekan kerjanya. Misal untuk membuat kebijakan ya, itu ada rekomendasi untuk membuat kebijakan tentang cuti dalam tanggungan. Ya, itu alhamdulillah di Indonesia udah ada ya undang-undangnya. Terus memastikan pemberi kerja menyediakan cuti berbayar dan ruang khusus untuk menyusui atau memerah ASI selama setelah melahirkan itu ketika dia kembali bekerja. Terus memastikan semua perempuan memiliki akses dan hak bersalin, terus mengatasi diskriminasi terkait pekerjaan terhadap perempuan. Itu sudah sebaiknya dari pembuat kebijakan sudah memikirkan itu ya, kalau dari WHO seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemberi kerja, yang pertama adalah memberikan cuti melahirkan yang memenuhi persyaratan nasional. Itu menyediakan waktu dan tempat menyusui atau memerah dan menyimpan ASI. Ya kan kita masih ini ya, jarang ya, ruang pojok laktasi itu Ya. sebenarnya di mana-mana masih jarang gitu, terutama di tempat umum tuh ya. Tempat umum juga jarang kan, apalagi di perusahaan gitu. Kalaupun ada itu Iya, paling cuma satu, padahal perusahaan luas ya, luas sekali kayak gitu. Ya, dan di tempat menyusuinya itu sebaiknya sudah ada apa ya, peralatan yang dibutuhkan ibu, misalnya seperti kulkas gitu. Oh. Terus memberikan pilihan juga untuk mengurangi pemisahan perempuan dari bayi. Sebentar, salah. Oke, ya jadi memberikan ini loh jadwal kerja yang lebih fleksibel untuk ibu-ibu yang mm, menyusui. Ya, kadang kan ibu yang menyusui itu nggak bisa nih, misal kayak saya kerja di rumah sakit kan shift ya, gitu. Kadang ibu menyusui kita nggak dikasih jaga malam gitu. Jadi cuma jaga mm, pagi sama siang. Itu kan jadi kayak lebih fleksibel gitu. Terus kalau bisa malah ada penitipan anak di tempat kerjanya gitu. Jadi ibu bisa direct breastfeeding gitu, dan ibunya juga iya. tenang. Oh, anak saya bisa dipantau nih kayak gitu. Nah, sementara yang bisa dilakukan oleh rekan kerja, yang pertama adalah memberikan dukungan. Memberikan dukungan dan tidak diskriminasi. Ya, terutama untuk pekerja perempuan ya. Ya kalau misalnya pekerja perempuan kan kita, oh nanti suatu saat kita juga mungkin akan mengalami itu, gitu kan ya. Suatu saat mungkin saya juga akan butuh untuk menyusui, untuk pumping gitu. Terus selain itu juga mendukung kalau misalnya dari perusahaannya ada peraturan yang fleksibel untuk perempuan yang menyusui gitu. Terus bisa memberikan bantuan praktis nih, misal pas ibu sedang pumping bisa membackup sebentar. Tuh, itu juga Hmm. salah satu yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan kerjanya gitu ya. Itu sih Kak, bisa memaklumi lah kondisi ibunya. Itu udah apa ya, memberikan support sih menurut saya kalau kayak gitu. Hmm. Karena tetap aja sebenarnya ya si ibu sih yang akan berjuang, tapi kalau didukung lingkungannya pasti jadi berhasil ya sebenarnya. Iya bener. Iya, Ya kalau misalnya dari lingkungannya aja udah mendiskriminasi, kadang ibunya jadi stres, hasilnya malah nggak keluar. Ya. Gitu. Seringnya kayak gitu. Jadi kalau misal di rumah kok asinya keluar banyak, tapi begitu di tempat kerja pumping kok malah nggak keluar sama sekali kayak gitu. Iya, Itu iya. ada kasus kayak gitu. Jadi kan memang
lingkungan itu berpengaruh ya. Iya. Dari tadi ini Kak Afi udah ngasih tahu banyak hal nih ya. Tapi selain itu yang Iya, paling simple sebenarnya tips dan triknya apa sih Kak? Biar menyusuinya tuh langsung cespleng sampai Oke, selesai, ya. sampai 6 Tips bulan triknya. minimal. Mm-mm. Ya, tips triknya adalah pertama ya tadi menyusui itu akan berhasil jika disiapkan dari sebelum kehamilannya. Ya, Mm-mm. sebelum kelahiran lah ya minimal ya. Terus bagi yang muslim nih pertama minta tolong dulu lah sama Allah, berdoa dulu. Ya nggak sih? Sebelum kita melakukan sesuatu ya udah kita berdoa dulu, minta dimudahkan untuk menyusui gitu. Terus yang kedua bisa komunikasikan dengan orang-orang terdekat, misalnya suami, neneknya, atau mertua, atau caregiver yang akan merawat bayi gitu. Apa saja sih yang dibutuhkan ibu menyusui gitu. Nah, itu kan salah satu support ya. Jadi menciptakan lingkungan yang support dulu ke ibunya. Terus yang ketiga adalah mempersiapkan ilmu. Untuk ibu yang saat ini sedang hamil, nah itu terutama di usia kehamilan 28 sampai 36 minggu, bisa segera konsultasi ke konselor laktasi agar bisa sukses menyusui pada awal kelahiran bayi gitu. Dan pahami bahwa tadi manfaat dari ASI, bahwa ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Ya, ASI itu seperti investasi jangka panjang lah ya dari ibu ke bayinya untuk kesehatan dan juga kecerdasan bayi. Terus yang keempat, tadi kan udah ya persiapan ilmu. Nah, selain itu juga harus ini cari rumah sakit yang bisa mensupport ya. Karena awal-awal pemberian ASI itu ngaruh banget gitu. Jadi kita sebisa mungkin pas sebelum bayinya lahir kita udah survei dulu nih mana sih rumah sakit yang dia mendukung pemberian ASI, mana sih rumah sakit yang bisa melakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Ya, IMD itu memberikan peran besar ya terhadap keberhasilan menyusui gitu. Terus bisa juga ibu meningkatkan bonding dengan anak selama masa cuti. Jadi selama masa cuti itu bukan nyetok ASI. Selama masa cuti justru ditingkatkan nih direct breastfeeding-nya, DBF-nya dikuatin, bondingnya dikuatin. Nah, nanti baru 1 bulan kan konsul nih. Ya, 1 bulan konsul sambil, ya nggak apa-apa keluarin ASI sambil belajar memberikan ASI. Kayak gitu. Jadi nyetoknya tuh nggak usah jauh-jauh hari. Bahkan ASI yang terbaik itu ASI yang baru dimasukkan itu yang diberikan ke bayi. ASI itu sesuai kondisi bayinya gitu. Kondisi bayi saat ini dengan kondisi bayi sebulan yang lalu kan berbeda gitu. Jadi sebaiknya malah yang diberikan ASI yang terbaru. Last in, last out gitu. Jadi yang terakhir dimasukkan ke kulkas itu yang diambil malahan buat yang diberikan ke bayi. Itu kan kita taunya kadang oh ini yang udah lama dipamping nih yang ini dulu takut kadaluarsa gitu kan padahal enggak ya padahal lebih baik yang baru dikeluarkan itu yang diberikan untuk bayi tuh apalagi ya tadi oh ini terus bisa juga ibu pumping tiap 3 jam sekali ya jadi disiplin dalam pumping ya terus direct breastfeeding saat di rumah menyusui di malam hari menyusui atau pumping di malam hari karena di malam hari itu hormon oksitosin dan prolaktinnya itu sedang tinggi-tingginya nah disitulah produksi ASI-nya sedang tinggi-tingginya juga gitu. Terus atau kapanpun sih selama ibu dan bayi bersama ya. Kalau misalnya bayinya emang minta nyusu ya udah susuin aja gitu. Apalagi kalau pas lagi fase pertumbuhan ya, percepatan pertumbuhan itu kan kadang bayi malah nyusu sejam bisa berkali-kali gitu ya. Terus pas saat di tempat kerja perah ASI sebelum bekerja gunakan ASI yang terbaru tadi ya. Terus memperbanyak air putih dan makanan bergizi. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Ya, sebanyak apapun yang didapatkan hari itu, sebanyak apapun yang dibawa pulang hari itu, syukurin aja. Ya, itu memang rezekinya bayi segitu. Gitu. Ya, kita kan tetap mengusahakan yang optimal ya. Yang penting adalah cukup, bukan banyak-banyakan. Nggak usah lihat yang lain. Yang lain mungkin banyak gitu. Ya, mungkin memang kebutuhan bayinya segitu. Kebutuhan bayi kita kan mungkin juga berbeda. Seperti itu. Jadi, iya. banyak-banyak bersyukur ya biar nggak stres ibunya Mhm. gitu sih Kak banyak ya Kak ya Iya,
Tapi Iya Kak. bermanfaat semua, daging semua nih. Pusing nggak tuh? Enggak. Enggak sih Kak. Jadi tips and triknya tuh udah kita catat nih ya Kak Nina ya buat bekal Iya, kita sendiri ya Kak nanti. iya penting banget nih, walaupun belum, tapi Iya, kita bisa belajar dari sekarang ya. iya Mm-mm. benar. Benar Makasih sekali. sekali loh Kak Afi udah ngasih kita informasi yang bermanfaat kayak gini. Mungkin Kak Afi ada pesan untuk seluruh ibu menyusui yang ada di Indonesia dulu baru ke dunia gitu. Ke dunia, Masya Allah. Amin. Iya, jadi yang perlu diperhatikan adalah ini ya Bu. Jadi menyusui itu kan sebenarnya hanya 2 tahun aja ya. 2 tahun itu bukan waktu yang lama kok. Dia bentar sekali. Ya, dan itu nggak akan terulang gitu. Kalau udah lewat fasenya ya udah dia akan ngulangin lagi. Kalau udah umur 5 tahun masa iya mau disusulin lagi? Kan enggak ya. Jadi ya udah hanya 2 tahun itu ya disabar-sabarin, dikuat-kuatin gitu. Seberapa besar kasih sayang ibu itu nggak diwakilkan dengan seberapa banyak ASI yang ibu berikan dan seberapa berhasil menyusui gitu. Berdamai aja dengan diri sendiri ya dan usahakan yang terbaik. Ya, terus selain itu juga harus berbanyak syukur tadi ya, berapapun yang didapat dan tetap positive thinking lah gitu, agar ibu tidak stres. Tuh ya, itu nanti insya Allah akan meningkatkan keberhasilan menyusui. Gitu sih, Kak. Makasih banyak ya Kak. Nanti Hmm. walaupun ini udah ending-ending ya kan, tapi nanti kapan-kapan kita buat sekali lagi kayaknya ya. Cukup ini yang tadi tuh yang manajemen Boleh. pumping juga perlu dibahas lagi ya. Nanti kalau kita undang lagi nggak apa-apa ya Kak ya. Boleh banget, Kak. Oke. Makasih banyak Kalau Kak. perlu ini loh Kak, apa namanya kayak bikin survei dulu, kira-kira yang dibutuhkan itu Ah, apa gitu. Jadi lebih tepat Iya, sasaran sih menurut saya gitu. Tuh, iya benar-benar boleh, benar Kak, boleh, benar boleh. sekali. Makasih. Mungkin Kak. Kak Afi ada sosial media yang bisa dihubungin sahabat HMP mungkin nanti kalau ada yang pengen tanya ke Kak Afi melalui sosial media, boleh Bisa di-spill? banget. Kalau IG pribadi itu Iya. @rifkiaf. @rifkiaf. Tapi aku juga punya IG yang khusus untuk edukasi laktasi. Itu ada Asiklopedia sama Bilik ASI. Tapi saat ini sih masih vakum sih karena anggotanya masih sibuk-sibuk gitu. Ya, tapi insya Allah nanti kedepannya akan diisi lebih banyak lagi di situ. Oh, Amin. Semoga lebih lebih berkembang ya Kak yang Amin, amin, amin. Asiklopedia ya. Tapi Iya, untuk sahabat HMP sementara bisa langsung DM aja ke Instagramnya Kak Afi ya. iya bisa. Rifki A ya. Rifki ya. Oh, Rifkiaf. oh pakai T. Rifki Af. Oke, pakai F ya. Oke. Makasih Makasih banyak ya banyak, Kak Afi. makasih banyak loh Iya, Kak. sama-sama ya, Kak. Oke. Wah, seru banget ya Kak Nina episode kita kali ini ngebahasnya perihal ASI yang bakalan berguna banget nih buat kita untuk kedepannya nanti. Iya Kak, bermanfaat banget Kak Din. Bahkan nggak kerasa loh kalau kita udah lama banget bincang-bincang dan diskusinya tadi sama Kak Alvin. Iya, betul banget Kak Nina. Nggak kerasa meskipun kita udah berbincang lama ya. Oh iya, untuk sahabat HMP nih, kalian bisa loh follow sosial medianya HMP FKM UI, karena semua informasi perihal perkuliahan itu bakalan kita update di sana dan nggak cuman info tentang perkuliahan aja, bakalan ada isu-isu kesehatan juga yang bakalan kita update di sana. Uh, Untuk sahabat HMP, jangan lupa follow sosial media HMP FKM UI, Instagram dan TikTok di @hmpfkmui, Twitter di @hmp_FKMui, dan YouTube-nya juga di HMP FKM UI ya Kak ya. iya, betul. Jadi gimana nih sahabat HMP? Semakin banyak episode, semakin seru kan topik-topik yang kita bahas. Betul Kak Dini, seru kok. Di episode selanjutnya kita akan balik lagi sama daily life ya Kak ya. Jadi, dan pasti Iya, topik betul. ini pasti nggak kalah serunya ya Kak. Iya, betul sekali. Pasti sahabat HMP nih nggak sabar nih nunggu buat bulan depan daily life kampus Iya mahasiswa Kak. pasca sarjana. Iya Kak, narasumbernya juga keren banget pasti ini. Iya, pasti. Jadi jangan lupa ya sahabat HMP, saksikan dan dengarkan terus HMP Pod Show, podcast dan talk show setiap hari Sabtu di minggu terakhir setiap
bulannya pada pukul 10.00 WIB hanya di YouTube dan Spotify HMP STM UI. Oke, makasih Kak Din. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.